Ya, Miss, kenapa, Miss? Belum sih. Ah? Jam berapa, Miss? Oh ya, ya.
Pelajaran apa? Oke.
Shalom Aleichem. Selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Oke, terima kasih sudah menyapa. Bisa bantu Bapak untuk videonya 1 menit saja di enable dulu, supaya Bapak bisa melihat kalian semua. Oke, yang lain mana nih? Elis, Grady. Oke, Michelle, mana Michelle? Cynthia, Elis, Ryan, Nathan, Enoch, Jojo. Ya, dibuka dulu videonya. Oke. Angel, mana Angel? Eno, Alin, Sam Ryan, Abel, tolong videonya dulu, cepat. Tolong videonya. Ini Wayan murid baru ya Wayan ya? Siapa Wayan ini? Jojo. Oke, Devni, Alinu mana? Kanaya, oh, Ryan kok Wayan. Wayan apa ya? Wayan Ryan. Ayo tolong videonya di enable dulu. Ayo. Sudah lama kita tidak bertemu. Teguh Arya. Enok mana Enok? Kanaya, Abel, Ryan, Angel. Kok sedikit sekali nih ya? 23. Seharusnya kalian 30. Angel, Grady, Niko mana Niko? Halo? Oke, jadi yang
yang tidak di enable videonya Bapak anggap tidak hadir ya. Ya, Bapak kasih waktu lagi 1 menit lagi. Tolong videonya dikeluarin dulu, di enable dulu. Sekali lagi, cepat. Sekali lagi, Jordi, Matthew. Oke, Ryan, Michelle, Patrick, Daphne, Yorin, Abel. Oke, thank you. Teguh. Wih, Teguh udah kayak Khairil Anwar ya. Rambutnya panjang sekali. Sam Ryan mana nih? Niko. Erik, oke, terima kasih Erik. Kanaya sudah. Eno mana Eno ini? Eno oke. Thank you. Kanaya sudah. Kensuke. Kensuke ini lupa seragam kayaknya ya. Hari apa ini Kensuke? Kensuke hari apa ini? Hah? Hari apa ini Kensuke? Rabu, Pak. Sabtu. Rabu. Kamis ya, Pak? Oh, Kamis. Maaf, Pak. Terus bajunya kenapa gitu? Salah berarti, Pak. Oke, ingat ya, kalian libur lama. Oke, Alin terima kasih sudah bergabung. Semuanya sudah kecuali Ryan. Belum bisa video ya. Bapak akan mulai pelajaran. Bapak akan share. Kita akan belajar tantangan dunia usaha ke depan apa sih? Sehingga kalian tahu apa yang kalian harus persiapkan. Mumpung kalian masih SMA, mumpung kalian masih menjadi tanggung jawab orang tua kalian. Sehingga apa yang kalian harus persiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Ya, Bapak akan sebentar. Oke, sudah semua lihat Oke, sudah semua lihat screen-nya ya? Sudah? Matthew sudah lihat? Matthew menguapnya kenceng sekali ini. Oke, kalau kalian kalian acungkan tangan saja ya. Ya, kalian angkat jari tangan kalau sudah oke. Berarti sudah semua lihat screen kalian ya? Sudah fokus di screen-nya Bapak ya? Sudah ya? Rian sudah? Sudah Rian? Angkat tangannya Rian. Rian ganteng sekali hari ini. Thank you. Ya. Oke. Sedikit Bapak ngasih gambaran ya. Ini loh tahapan-tahapan revolusi industri yang sudah terjadi dan yang sedang kita hadapi. Ya. Dari tahun 1500 ya. Jadi pada tahun itu industri semua penggeraknya, mesinnya itu menggunakan mesin uap. Ya, semua penggeraknya mesin uap. Jadi sangat sedikit pekerjaan yang digunakan secara otomatis ataupun secara digital. Jadi karena masih hanya menggunakan mesin uap. Ya, salah satu contohnya kereta api masih menggunakan batu bara. Jadi pakai mesin uap dia. Ya. Kemudian 1000 tahun kemudian, tahun 1900 sudah diketemukan listrik. Ya, listrik ini memang bahan dasar menjadi cikal bakal ataupun fondasi awal kemajuan revolusi industri ya. Dengan penemuan listrik sudah banyak pabrik ataupun industri yang
tidak lagi dikerjakan secara manual. Ya, karena sudah diketemukan listrik. Itu tahun 1900 ya. Kemudian tahun 2000, ya Bapak yakin tahun 2000 kalian sudah lahir, ya. Tahun 2000 itu tahun di mana sudah ada perkembangan di bidang teknologi informasi. Ya, kalian pasti mendengar cerita dari orang tua kalian, HP pertama itu sangat besar sekali, ya karena chip-chipnya masih ukurannya sangat besar, tidak seperti sekarang ya. Jadi kalau kalian belajar fisika, diode, katoda, kapasitornya itu masih gede-gede banget. Bisa jadi segede jempol kalian, gede kapasitornya. Oleh karena itu tidak sudah pasti ukuran HP-nya itu sangat besar sekali. Tetapi yang menjadi kuncinya adalah tahun 2000 itu tahun di mana awal diketemukannya teknologi informasi. Ya, kemudian komputer-komputer sudah bisa ditemukan. Ya, komputer dulu pada tahun 2000-an masih pakai disket, flash disk itu belum diketemukan. Dan kapasitas memorinya dulu masih ukurannya masih kilobyte, 2 kilobyte. Jadi bayangkan aplikasinya itu sederhana banget. Semuanya mood-nya adalah mood text, bukan lagi mood gambar. Jadi segala pemerintah kalian nggak bisa pakai mouse, jadi masih pakai diketik seperti itu tahun 2000. Ya, kemudian perkembangan teknologi informasi kalian sudah, Bapak yakin sudah sangat menyadari ya, sangat panjang sekali, maksudnya sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali. Ya kalian bisa lihat ya, hanya dengan 3 hari 4 hari HP baru dengan fitur-fitur yang terbaru itu sudah tersedia, sudah diupdate. Jadi betapa cepatnya perkembangan teknologi informasi, terutama di bidang digital ataupun di bidang informasi. Nah, tanpa kalian sadari karena kalian sangat fokus terhadap HP, di dunia industri juga mengalami perkembangan seperti dunia mobile, informasi mobile ya. Ya termasuk seperti kalau kalian pernah nonton Home Alone ya, itu lampu bisa dinyalakan dengan voice recognize, kemudian CCTV bisa dikendalikan dari luar dengan pakai mobile phone. Nah, begitu juga di pabrik-pabrik, semuanya dikendalikan secara otomatis, ya. Semua dikendalikan secara otomatis. Itu terjadi di revolusi industri ketiga, ya. Tadi pertama 1800, kedua 1900, tahun 2000 itu revolusi industri ketiga. Teknologi informasi sudah diketemukan. Nah, sekarang kita memasuki revolusi industri 4.0. Jadi semua teknologi informasi itu semua sudah terintegrasi dengan pabrik ataupun mesin-mesin di dunia industri. Nah, dan sekarang kalian ada di zaman itu. Sekarang ada di zaman itu. Oke, sekarang ada di revolusi industri keempat itu. Jadi semua industri akan dikendalikan dengan menggunakan teknologi wireless, ya. Kemudian tidak lagi manual, tidak lagi membutuhkan orang untuk melakukannya, semuanya by mobile. Semuanya dilakukan secara otomatis. Nah, kira-kira revolusi industri 4.0 ini dengan gambaran seperti itu, apakah yang terjadi? Coba, Jordi, kira-kira apa yang terjadi, Jordi? Sekarang kalian menghadapi revolusi industri 4.0. Apa kira-kira yang kalian hadapi? Ayo. Jordi? Jordi bisa?
Jordi Halo, bisa? cek, Mas. Oke. Halo. Ya, Jordi bisa? Jordi. Teknologi semakin canggih nah di Gimana? teknologi yang lebih canggih ke depannya akan ditemukan. Ditemukan. Oke. Itu dari sisi teknologi. Dari sisi peluang kerja bagaimana? Oh, semakin dikit karena manusia diganti sama mesin-mesin atau robot-robot. Ya, yang paling dirasakan adalah orang, perusahaan akan sangat tergantung pada mesin sehingga tidak lagi tergantung pada orang ataupun manusia. Sehingga industri-industri akan sedikit memerlukan tenaga kerja. Ya, itu sebuah fenomena yang akan kalian hadapi ya di dunia kerja. Jadi perusahaan tidak akan sedikit merekrut karyawan. Nah, mau tidak mau persaingan akan sangat ketat. Nah, oleh karena itu hari ini Bapak mau memberikan gambaran dengan situasi revolusi industri keempat ini, apa yang kalian harus persiapkan, ya? Karena kalian ada di zaman revolusi industri keempat ini. Jadi di mana persaingan kalian bukan lagi dengan orang, tetapi persaingan kalian dengan mesin juga. Bagaimana kalian harus lebih pintar daripada mesin. Seperti itu, sehingga kalian dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, kalian harus update karakter, skill, knowledge, semuanya. Nah, oleh karena itu Bapak mau ngasih gambaran. Ini loh, kalian ada di posisi revolusi industri 4.0. Jadi segala sesuatunya sudah sangat tergantung pada mesin atau mobile. Karena semuanya sudah terintegrasi dengan wireless. Ya, semuanya. Kalau kalian mau mengikuti zaman, di rumah itu semuanya dikendalikan oleh mobile. Tangan kalian bisa, dari dimanapun kalian berada, kalian bisa kendalikan. Matiin lampu, nyalakan CCTV, tutup pintu, smart building istilahnya. Seperti itu. Oleh karena itu, ini sebagai dasar buat kalian jangan main-main. Oke, mungkin kalian sekarang masih SMA, saya apalagi seperti sekarang di rumah saja santai ah. Tapi ingat, kalian waktu itu tidak pernah berhenti. Waktu itu berjalan terus. Berjalan, tiba saatnya nanti kalian harus keluar dari SMA. Setelah kalian keluar SMA gimana? Are you ready? Itu ada pertanyaannya. Kalian siap nggak? Siap nggak menghadapi revolusi industri 4.0? Itu yang kalian harus tanamkan dalam hati kalian, dalam pikiran kalian. Begitu beratnya saingan, apalagi kondisi seperti sekarang ini. Ya, oke, next Bapak akan lanjutkan. Sorry. Ya, oke. Kalian bisa lihat perubahan dunia bisnis, ya, perubahan dunia bisnis yang ada sekarang, ya, dunia bisnis yang ada sekarang. Sekarang sudah ada bisnis Netflix. Netflix untuk apa itu? Ya, untuk nonton film. Sudah banyak sekali sharing ekonomi. Ya, salah satunya sharing ekonomi ada Netflix, ya. Kemudian ya kalian bisa lihat ada Silog. Dalam arti perusahaan tidak berdiri sendiri. Misalnya orang punya film, orang untuk menonton mereka harus ikut dalam community ataupun join venture dengan Netflix sehingga orang bisa menikmati produk film yang dia punya. Itu namanya sharing ekonomi. Ya.
Kemudian e-education. Nah, seperti sekarang sekolah mau tidak mau harus membuat sistem pembelajaran jarak jauh. Itu loh, Bapak mau ceritakan wajah industri 4.0 sekarang ini yang ada. Seperti di awal Bapak bilang bahwa semuanya akan pakai mobile, semuanya wireless. Ya, seperti sekarang kita tatap muka, ini e-education. Ya, ini yang akan kalian hadapi. Ya, kemudian e-government. Sekarang pemerintah mau tidak mau semuanya harus membuat, semua harus terintegrasi dengan software. Ya, sama seperti sekarang sudah bagus KTP, menggunakan KTP seumur hidup karena data kalian semuanya udah ada di Jakarta semua. Kalau dulu data kalian cuma sampai di kepala desa saja. Sekarang semuanya sudah ada di Jakarta, terpusat e-government. Jadi mau kalian melakukan kriminal sangat gampang sekali melacak dengan menggunakan KTP. Ya. Ya. Kemudian cloud kolaboratif. Ya, kalian sudah terbiasa menggunakan Dropbox, Google Drive, ya seperti kemarin Google Classroom. Ya, mereka kan pakai teknologi cloud. Ya. Jadi kolaborasi. Ya. Kemudian marketplace. Ya, ini sudah sangat familiar ya. Pasti kalian semua pernah belanja online. Pasti semuanya pernah, ya enggak? Ya. Ini salah satu metode marketing secara digital. Dan bisnis marketing ini untuk industri 4.0 sangat menjanjikan. Oleh karena itu, peluang kerja kalian anak IPS sebenarnya ada di marketing ya. Tapi marketing bukan lagi fisik dengan fisik, tapi ada namanya bank data ya. Data bank, jadi kalian harus mempelajari perilaku-perilaku klien, apa kesukaannya, baik di bidang makanan, baik di bidang fashion, baik di bidang menonton apa, kalian harus mengetahui sehingga kalian kalau menawarkan barang sudah jelas apa yang menjadi seleranya. Itu kalian itu ada jurusannya. Kalau nggak salah di Ciputra sudah ada, ya. Itu teknologi bank data namanya. Oh, bukan di Indonesia belum ada. Kemarin Bapak bukan ditawarin, ada universitas yang menawarkan itu dari Singapura. Kalian bisa sekolah di situ dengan jurusan marketing, tapi secara digital. Ya intinya seperti itu. Jadi kalian akan belajar bank data, di mana kalian akan mempelajari perilaku customer. Apa yang sering diklik, apa yang sering dibuka. Dari situ kalian bisa menyimpulkan, oh orang ini suka, kalau makanan suka yang pedas-pedas, suka yang manis-manis. Kalau baju suka yang warna ini. Di situ kalian bisa menyimpulkan. Itu ada ilmunya itu. Ya. Oke, yang keenam, online health service. Ya, ini mungkin tidak terlalu familiar, tapi mau tidak mau keadaan seperti sekarang, dokter jarak jauh itu kayaknya sudah mulai orang beralih ya. Tapi memang kalau kesehatan agak susah, karena di situ ada sentuhan emosi ya. Kalau seperti Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat, kalau nggak disemangatin sama orang, ada ikatan emosi, sedikit tidaknya akan susah ya. Apalagi kalau yang menyemangatin pacarnya pasti lebih cepat sehat. Ya, ini memang tantangan buat online health service. Tapi sudah tidak menumpuk kemungkinan, sudah banyak sekali dibuat robot-robot yang sudah ditanamkan sebuah chip untuk menangkap emosi seseorang. Itu kemajuan sampai sekarang loh. Itu yang akan kalian hadapi. Ingat, seperti Mbak bilang tadi, kalian bukan hanya bersaing dengan manusia, tapi bersaing dengan mesin. Bagaimana kalian bisa menang melakukan kompetisi dengan mesin. Itu keadaan kalian. Oleh karena itu, seharusnya kalian dengan waktu yang begitu banyak, coba buka sesuatu yang benar, yang menambah yang menambah capability kalian, ya, skill kalian. Karena waktu itu tidak pernah berhenti seperti sekarang, dia akan berjalan seperti biasa.
Mau kalian di rumah aja, 6 bulan lagi kalian harus keluar dari SMA Tunas Daud. Ya, mau kalian tidur aja 6 bulan lagi keluar kalian Tunas Daud. Kalian harus sekolah di tempat yang lain. Dengan tantangan, dengan habit yang lebih sangat menantang. Itu yang akan kalian hadapi. Oke, smart manufacturing. Ya, sekarang itu kalau kalian nonton Mission Impossible ya. Mission Impossible dia bisa buat topeng dengan wajah siapapun. Nah, sekarang itu sudah ada ditemukan 3D printing. Itu yang punya itu Petra sudah ada. Ya. Kemudian STTS dia sudah punya kemarin presentasi. Jadi gini, 3D printing berarti misalnya kalian membuat kepala orang, itu sudah tinggal memasukkan, anggaplah stereofoam aja, dia sudah bisa nyetak kepala orang yang kalian buat di software 3D printing. Jadi dicetak bener-bener detail sekali mirip seperti yang kalian buat. Misalnya kalian sekarang, makanya sekarang orang tidak perlu susah lagi membuat patung lilin, itu sebenarnya mereka pakai 3D printing. Itu sangat luar biasa. Oke. Sekarang smart city. Nah, smart city Bapak sih cuma kemarin dengar-dengar aja ya dari Cina ya. Cina itu smart city-nya luar biasa loh. Jadi kalau di Cina kalian kecepatannya melebihi yang ditentukan, di situ akan langsung ada yang ngomong di mobil kalian bahwa kamu tuh melanggar. Bayangkan smart city itu salah satunya seperti itu. Jadi semuanya sudah tidak lagi dikerjakan secara manual. Itu smart city. Jadi kalian mau berbuat jahat sangat simpel. Ya, mungkin lampunya kalau malam tidak lagi pakai tombol, semuanya otomatis, intensitasnya bagaimana. Kemudian lampu merahnya bisa adaptif, bisa juga kan? Adaptif maksudnya gini, kalau yang di lampu merah sebelah selatan mobilnya motornya sedikit, ya mungkin diperlama nunggunya, ya seperti itu. Itu namanya smart city. Oke, kemudian smart appliance. Ya, jadi sebenarnya di situ bagaimana memori, ya, penggunaan istilahnya apa ya? Startup baru, ya, sudah terlalu banyak ditemukan. Oke, kalian bisa lihat itu gambaran dunia kewirausahaan yang akan kalian hadapi. Bayangkan. Apakah kalian bisa adaptasi? Apakah kalian bisa bersaing? Kalian harus lihat, merefleksi diri kalian. Itu loh dunia usaha sekarang. Apakah kalian sebagai penikmat saja, tukang beli-beli saja tapi tidak bisa bermain? Ya. Oleh karena itu tantangan kalian sangat besar. Oleh karena itu, ready or not, Anda ada di revolusi industri yang keempat. Oke, Matthew, ada pertanyaan sampai di sini? Matthew? Ada pertanyaan? Ya. Oke, terima kasih. Kirana, ada pertanyaan, Kirana? Kirana ada pertanyaan? Skip, sudah paham ya? Habis ini Bapak akan adakan kuis, ya, akan adakan kuis di Quizizz ya. Nanti Bapak akan kasih link tentang industri 4.0. Oke? Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, ancaman dengan era coba kalian lihat. Sebentar dulu, Bapak lagi ngatur nih. Oke. Kalian bisa lihat ya, ancaman-ancaman apa
yang sudah Bapak tadi jelaskan ya. Yang sudah Bapak tadi jelaskan, ancaman-ancaman apa saja yang akan kalian hadapi. Yang pertama, secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar Oke, cek. Nah, oke, udah dengar ya? Sudah dengar sekarang? Kirana udah dengar? Apa, Pak? Oke, berarti sudah dengar ya suara Bapak ya? Ya, udah. Oke, thank you. Bentar ya. Oke. Oke, berarti setiap tahun 1 sampai 1,5 miliar akan ada pengurangan tenaga kerja karena udah diambil oleh mesin otomatis. Kemudian diperkirakan di masa yang akan datang akan ada pekerjaan di mana pekerjaan itu tidak pernah kita lakukan selama ini, itu loh. Jadi Bapak juga belum kebayang kira-kira pekerjaan apa ya. Tapi suatu saat nanti akan ada pekerjaan yang belum pernah ada selama ini, gitu loh. Ya, ya Bapak juga nggak tahu. Ya, bisa jadi mungkin menghitung sinyal, ya nggak tahu. Kerjaan menghitung sinyal kok belum ada. Ya bisa jadi seperti itu. Oke, itu ancaman ya. Oleh karena itu, ini loh keadaannya. Kalian harus benar-benar taruh dalam hati kalian, ready or not, Anda ada di revolusi industri 4.0. Oke, peluangnya. Era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru. Dalam arti apa? Ada chance ataupun pekerjaan-pekerjaan yang baru di mana belum ada orang berkecimpung di sana. Maksudnya gini, zamannya Bapak jurusan itu belum ada. Tapi sekarang seperti Bapak bilang tadi ada jurusan bank data. Itu belum ada. Sekarang udah ada. Di situ peluang kalian. Dalam arti ada sesuatu keterampilan atau pengetahuan baru yang selama ini orang belum ketahui, itu sekarang terbuka. Itu peluang kalian. Oleh karena itu
kalian jangan terlalu membatasi diri. Saya mau tukang buat kue saja. No, kalian harus benar-benar mengekspand diri kalian. Berarti oke, saya membuat kue, tapi saya harus kreatif, tidak hanya tergantung membuat kue dengan cara yang konvensional, misalnya seperti itu. Itu yang kalian harus lakukan. Ya. Oke, yang kedua, terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri. Ya, karena sekarang sudah tidak lagi seperti sekarang sudah ada mobil listrik. Ya, orang lama-kelamaan sudah nggak lagi pakai bensin, semuanya pakai listrik. Mungkin sekarang baru di Jakarta aja ada, tetapi anak kalian bisa jadi sudah menggunakan mobil listrik. Itu peluang kalian. Oleh karena itu, ini sebagai gambaran buat kalian untuk bekal kalian mau jurusan apa. Kira-kira ke depan tuh peluangnya seperti itu loh. Kalau Bapak jadi kalian, Bapak akan mencoba mempelajari sesuatu yang baru. Misalnya tadi bank data, saya akan cari bank data. Itu jurusan yang belum ada. Oleh karena itu, pada saat kalian lulus, itu yang akan diperlukan. Misalnya seperti itu. Ya, tapi tidak untuk kemungkinan jurusan-jurusan konvensional is okay, tidak masalah. Tidak masalah jurusan-jurusan itu. Asalkan kalian mampu berkompetisi dan merasa pede bahwa kalian bisa menang berkompetisi di sana. Ya, itu era industri 4.0, ya. Itu era industri 4.0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Guys, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Erik, Devni, Jordi, Teguh, Eno, Jonathan, Darren, ada pertanyaan? Bapak memberikan gambaran kalian ada di zaman industri 4.0. Oleh karena itu, sambil kalian di rumah, apa yang menjadi peluang kalian? Karena Bapak sudah selalu bilang ya, kelas 3 seharusnya kalian sudah punya jurusan yang akan kalian pilih. Tidak lagi ada berpikir-pikir. Kelas 1 dan kelas 2, kalian sudah mengenali diri kalian, passion kalian di mana, bakat kalian di mana. Kelas 3, kalian sudah punya pilihan, tetapi tempatnya mungkin belum, is okay. Karena minggu depan, 2 minggu ke depan ini kita akan kasih Zoom untuk presentasi universitas-universitas. Ya. Tapi seharusnya kalian sudah punya tujuan. Ya, Bapak tanya salah satu Kirana pingin udah punya tujuan nggak, jurusan apa, bidang apa yang akan diambil? Kirana? Bisnis, nggak tahu. Bisnis. Ya, it's okay semuanya bang bisnis. Mungkin nggak tahu. Ya, oleh karena itu kalian banyak sekali punya waktu, kalian coba explore bisnis apa saja. Ya, memang di jurusan ada IBM, International Business Management, ada ekspor impor, ada trading. Coba kalian explore. Seperti Mbak bilang tadi, kalian ada di industri 4.0. Persaingan sangat ketat sekali. Ya. Kalau kalian hanya bisnis yang general-general saja, tidak bisa bersaing nantinya. Oleh karena itu sekarang coba kalian explore. Ryan, paling ganteng ini Ryan, saving briefing Ryan. Wayan, cepat Wayan. Rian. Mana nih? Rian. Oke. Teguh, Bapak pengen suaranya Teguh. Teguh ini. Teguh. Banyak yang menghilang ini. Oke, Teguh. Halo. Teguh udah punya pilihan mau terjun di bisnis apa? Di bisnis apa?
Teguh sudah punya pilihan nanti mau di bidang apa, ngambil jurusan kuliahnya? Udah Pak, udah. Ya apa? Bidang apa Teguh? Ekonomi pembangunan Pak. Oh, bagus, kamu udah sangat spesifik ya. Ya, seharusnya seperti itu ya. Jadi kalian sudah punya spesifikasi ya. Oleh karena itu, kelas 3 sudah tidak ada lagi santai-santai, tapi kalian sudah mulai memikirkan masa depan kalian. Saya mau pilih ini, saya mau pilih itu. Ya, Tommy gimana Tom? Tommy mana Tommy? Apa Pak? Tommy udah punya, seharusnya sudah punya. Nanti sekolah mau di bidang apa? Entertain, bisnis, atau akuntansi atau apa sudah punya? Nah, Tommy? Sudah punya Tommy? Saya maunya di Apa? bisnis. Apa? Bisnis. Bisnis. Ya, bisnis karena spesifik ya. Bisnis itu sangat spesifik, kalian bisnisnya bidang apa ya? Ya, nanti coba kalian explore di internet yang di universitas ini bisnisnya tentang apa saja. Dari sekarang kalian mumpung di rumah disediakan internet, kalian harus buka itu. Misal bisnis di Ciputra disediakan bisnis apa saja, kemudian kelebihannya apa, kalian explore ya. Nanti minggu depan akan ada presentasi melalui Zoom semua universitas ya. Nanti dikasih jadwal sama wali kelas kalian masing-masing. Oleh karena itu coba dari sekarang kalian mengeksplor. Kalau kalian cari bisnis, kalian bandingkan Prasmul bisnisnya tentang apa saja di situ diajar. Maksudnya apa aja yang tersedia. Di Ciputra apa, di Petra apa, di Ubaya apa. Kalian dari sekarang ya, supaya dari awal semester ini kalian sudah bisa apply. Karena kalau dari awal kalian sudah apply, itu diskon ataupun beasiswa sangat tinggi. Dan caranya juga sangat mudah dengan cara melampirkan raport saja. Tapi kalau udah di atas semester 2, biasanya kalian harus tes atau pengurangan beasiswanya sangat banyak, Bas. Oleh karena itu, dari sekarang kalian coba pikirkan hal itu. Oke, terima kasih. Bapak sudah sampai di ancaman dan peluang. Ya, Bapak akan lanjutkan 5 menit lagi. Ya, ini adalah perubahan-perubahan yang sudah kalian lihat ya. Ya, perubahan-perubahan moda industri ya. Misalnya sekarang tongkok kelontong sudah berubah menjadi orang buka warung tidak perlu lagi harus dengan fisik, tapi online juga sudah bisa ya. Toko, ada Tokopedia, ya. Kemudian Bluebird sudah berubah jadi Grab, jadi Gojek, ya. Kemudian toko kelontong sekarang juga udah berubah, di rumah-rumah aja mereka jualan, taruh warungnya di Gojek, di Grab. It's okay. Itu transformasi yang sudah ada sampai sekarang, ya. Itu transformasi yang sudah ada sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kalian adalah apakah kalian hanya sebagai pemakai saja atau kalian ada di dalamnya, berperan sebagai pembuat, bukan hanya sebagai user saja, ya. Oleh karena itu kalian harus merenung di rumah, belajar tentang hal itu. Jangan hanya santai-santai dan main-main saja, ya. Oke, next. Oke, ini Bapak akan bahas pertemuan selanjutnya. Ini gambaran daripada industri 4.0, ya. Itu gambaran dari industri 4.0. Selanjutnya nanti Bapak akan jelaskan lagi minggu depan. Nanti Bapak akan diinfo minggu depan apakah ada Zoom atau tidak.
Sebentar ya, Bapak akan adakan kuis ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, di chat, di menu chat, Bapak akan kirim link ya, untuk kalian mengikuti kuisis ya. Oke, Bapak sudah send, kalian coba lihat, di situ sudah ada link untuk kalian ikut kuis tentang industri 4.0 ya. Silakan kalian join. Silakan kalian join. Sudah? Coba kalian join cepat di quizzes.com, kalian tinggal klik linknya. Bapak udah di chatnya, Bapak sudah send link untuk kalian ikut quizzes. Ayo cepat. Silakan kalian join gamenya. Matthew sudah diterima ininya, quizzesnya. Chatroom di chatroom. Udah? Ya, sudah, Pak. Ya, oke. Yang sudah masuk ke quizzes, kalian bisa live ya. Kalian bisa live dari Zoom. Yang sudah masuk quizzes, kalian bisa live dari room ya. Kalian bisa live. Oke, yang sudah masuk quizzes, oke, yang game code sebentar dulu. Bentar. Oke, yang butuh game code itu ya. Oke, yang sudah Oke, silakan yang sudah join di quizzes, kalian langsung bisa live. Ya, bisa live dari Zoom meeting.
Jordi, Abel, sudah masuk? Jonathan Darren mana nih? Oke, Bapak akan langsung mulai.